Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya masih teringat dengan sebuah ayat, afalam yasiru fil ardi kaifa kana akibatul lil ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Itu ayatnya, mengapa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Falyandur kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Perhatikan bagaimana keberadaan orang-orang sebelum mereka itu. Nah, itu kemudian dikatakan walil kafirina amsaluha. Maka bagi orang-orang yang mengingkari rahmat dan nikmat Allah, amsaluha, akan seperti mereka keberadaannya. Artinya menghadapi siksaan dan azab Allah karena melupakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Itulah pentingnya mengadakan syafar, memperhatikan alam sekitarnya atau tadabbur alam. Selama saya masih sebagai seorang siswa SMP, sebelum masuk kelas 3 SMP, kehidupan saya tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok yang biasa mengembara di kuburan, dari kuburan ke kuburan, karena memang sejak kecil saya sudah dibiasakan senang dengan kuburan, memantau kuburan-kuburan keramat, mencari berkah, mencari wangsit dan sebagainya. Itu sebelum saya digugah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sebelum turun petunjuk Allah kepada saya. Kehidupan saya lebih banyak dihabiskan untuk memburu sesuatu yang tidak ada gunanya. Dari kuburan ke kuburan, dari kuburan keramat ke kuburan keramat lainnya. Hanya karena berharap menjadi orang yang cerdas dan pandai, memiliki ilmu laduni sesuai dengan petunjuk guru saya ketika itu. Itu masa kesesatan saya. Usai menyelesaikan sekolah SMP pesantren kelas 3, mulailah saya itu punya pikiran pentingnya merubah hidup. Mulai punya pikiran bahwa awal perjalanan agama saya tidak di jalan yang benar, tetapi perjalanan rohani saya di dalam agama
merasa berada di alam kesesatan sehingga harus meninggalkan alam itu. Tentunya setelah berbagai macam masalah dihadapkan kepada saya, walaupun teman-teman saya pada waktu itu beranggapan itu adalah salah satu cara mendapatkan ilmu dengan menggembara dari kuburan ke kuburan, ziarah ke kuburan orang-orang alim, wali-wali sampai bermalam di kuburan hanya karena berharap ilmu ladunni. Jadi ilmu ladunni dicari di kuburan. Juga diajak mengikuti sholawat wahidiyah yang berpusat di Talang Sarongki ketika itu. Jelas kehidupan saya sebelum bertobat itu sangat pahit sekali. Kalau berbicara kesesatan, saya berada di dalam kesesatan yang nyata. Karena seluruh amalan-amalan saya sama sekali tidak mengikuti seruan-seruan Allah dan Rasulnya, tapi mengikuti seruan mereka-mereka yang dikagumi dan diagung-agungkan oleh orang-orang di sekitar saya pada waktu itu, yang begitu adabnya dengan tokoh-tokoh tertentu, termasuk dengan kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Itu pekerjaan saya dahulu kala. Namun sesudah tahun 1976, ketika angin petunjuk membawa saya keluar dari kesesatan rohani itu, jadi mulai saya berpikir bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu tahun 76 ya. Nah, sejak itu saya berpindah haluan dari cara pemahaman Islam tradisional yang benar-benar tradisional, yang berangkat dari guru ke guru, dari kampung ke kampung, dari kuburan ke kuburan itu. Akhirnya mencari cara berpikir Islam yang benar-benar Islam. Ya. Kemudian saya menemukan sahabat-sahabat saya. Terdiri dari 7 orang pemuda yang tangguh awalnya, memiliki kemampuan atau kekuatan berpikir, bahkan seorang penulis yang ulung, termasuk sahabat saya Faruk, Ismanto, Anas, Jupri itu, Ii, semuanya menjadi sahabat saya ketika itu di Madura. Tujuannya tidak lain bagaimana menjadi orang yang benar di dalam beragama. Walaupun awalnya saya tidak diterima karena saya dianggap kuburiyun. Ya. Hingga pada akhirnya benar-benar saya bertobat. Dari sana saya bertobat, mulailah saya menggali berbagai macam kitab fikih. Berbagai macam kitab fikih saya baca itu. Ada namanya Brosur Darussalam. Di dalamnya banyak karya ulama-ulama besar di Sumeneb, Madura itu ya. Mereka yang pemahamannya Quran dan As-Sunnah. Namanya Ustadz Usman Bahabasi. Buku itu menyajikan berbagai artikel-artikel yang mendorong saya lebih menyadari kesalahan saya sebagai seorang yang beragama. Jadi Ustadz Usman Bahabasi ini saudaranya banyak. Ada Umar Bahabasi, Ali Bahabasi, Abu Bakar Bahabasi, saudara-saudaranya ya. Namun beliau sudah meninggal. Mendirikan ISC, Islam Study Club, yang dimotori oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb ketika itu.
ISC ini terus berkembang, gantinya adalah Ustadz Sudarjan. Ustadz Sudarjan yang memiliki pemikiran hadis sangat kuat, banyak ditopang oleh kemampuan hadisnya yang dipelajari dari Persatuan Islam Bangil ya. Nah, itu berkiprah di ISC yang dibentuk oleh Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Setiap sepekan sekali diadakanlah kajian-kajian hadis, terutama berkaitan dengan hadis-hadis ibadah. Jadi beliau itu sangat banyak berbicara berkaitan dengan hadis Nabi. Kemampuan, kekuatan hafalannya itu sangat luar biasa, Ustadz Sudarjan. Nah, ketika itu dia juga yang kemudian banyak merubah pemikiran saya. Ini masih terjadi di tahun yaitu 76 ya, 76 tuh. 76 77 pengajian yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb ketika itu. Nah, dari sana ada motivasi besar yang datang kepada saya. Motivasi besar itu keinginan mentuntaskan semua buku-buku bacaan keislaman yang ada di lemari pustaka dari teman saya milik Jufri Sudahnan tuh. Jadi berbagai macam kitab di sana ada. Mulai dari kitab klasik sampai kitab-kitab modern, termasuk buku-buku bacaan beragama Islam, soal jawab dan sebagainya. Kemudian permasalahan Islam apapun jenisnya itu ada pada pustaka tersebut. Nah, itu yang mendorong saya ingin banyak tahu dari isi-isi tulisan-tulisan dalam pustaka tersebut. Jadi hampir setiap hari tidak ada waktu yang disia-siakan oleh saya belajar. Jadi belajar berbagai macam buku, siang, malam, semua buku saya baca itu. Mungkin sudah ratusan buku ya. Jadi saya tidak pernah berhenti membaca berbagai macam buku-buku tulisan besar-besar, mulai dari Suara Muhammadiyah, Al-Muslimun, saya baca seluruhnya itu. Jadi Suara Muhammadiyah, Al-Muslimun, termasuk buku Ustadz Hasan, Soal Jawab Hasan, Abdul Qadir Hasan, semua saya baca itu. Dari ulama-ulama Persis, karena memang Muhammadiyah dan Persis ini ya tidak ada bedanya ya. Dalam hal banyak tidak ada bedanya, mungkin sedikit sekali lah bedanya. Dan kekuatan Muhammadiyah di Madura ini memang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan Persis. Juga Al-Irsyad tadi, Usman Bahabasi ini adalah tokoh Al-Irsyad yang banyak memberikan bimbingan, termasuk yaitu Ustadz Umar pada waktu itu adalah orang Al-Irsyad, juga orang Muhammadiyah. Ketika itu antara Muhammadiyah Persis Al-Irsyad itu seperti kakak adik beneran gitu. Menyatu dalam kiprah dakwah untuk memajukan gerakan dakwah Muhammadiyah. Mereka semuanya justru membangun pemikiran di Muhammadiyah. Walaupun ada juga dari orang-orang Muhammadiyah tidak mau pemikiran-pemikiran seperti itu, tetapi banyak dari Muhammadiyah ini yang berorientasi kepada cara-cara klasik juga ya, seperti kelompok Kiai Haji Bahauddin Mudhari, salah satu pendiri Muhammadiyah di Sumeneb ya, yang juga merintis sholat Aid di lapangan ya, beliau itu Kiai Bahauddin Mudhari. Namun Kiai Bahauddin Mudhari ini sebagai Muhammadiyah, selaku orang Muhammadiyah, selaku pimpinan Muhammadiyah ketika itu, juga mengamalkan yaitu semacam ilmu-ilmu di luar kebiasaan Muhammadiyah, seperti berhubungan dengan jin. Ada juga ya berhubungan dengan jin dan sebagainya. Sehingga antara jin dan Kiai Bahauddin ini tokoh Muhammadiyah sangat lengket sekali, tapi amalannya sunnah semua gitu. Tidak ada satupun yang dilanggar dari sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan Muhammadiyah. Namun
kiblat pemikirannya senang dengan hal-hal yang disebut tadi itu jin, berhubungan dengan jin dan sebagainya. Ternyata di Muhammadiyah juga ada ya yang seperti itu, tapi jalannya sunnah, bukan jalan bid'ah itu. Itu yang saya perhatikan dari perjalanan saya. Nah, dari dua tipe pemikiran yang muncul di Muhammadiyah, ada yang menginginkan Muhammadiyah itu tidak terlalu keras di Sumeneb ini. Tetapi juga potensi kemuhammadian mereka sangat, yaitu sedikit untuk menggerakkan Muhammadiyah. Yang ketika itu memang cabang sangat banyak, hingga sekarang ini cabangnya sedikit sekali ya, berkurang itu. Akibat dari distorsi ketokohan yang ada di Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari tokoh panutan yang memiliki kemampuan. Kalau sebelumnya ada Ustadz Usman Bahabazi tadi, kalau sebelumnya ada Ustadz Abdul Qadir Muhammad, dan sosok-sosok seperti itu tak ada lagi di Muhammadiyah Sumeneb, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Muhammadiyah di Sumeneb gitu. Sedangkan Ustadz Abdul Qadir Muhammad ini kan menyisir pulau-pulau yang ada di Madura itu sebagai dai Muhammadiyah pada waktu itu. Sehingga banyak cabang-cabang di Muhammadiyah yang sekarang ini kalau dihitung cabangnya tidak lebih dari 7 cabang yang ada. Itu dari belasan cabang yang ada itu. Sampai tinggal 7 cabang. Itu akibat ketokohan menurut saya. Jadi ketokohan, yaitu tokoh panutan, itu tidak ada lagi di Muhammadiyah. Ini ya di pengalaman saya sejauh itu di Muhammadiyah. Kemudian juga kalau berpikir lebih jauh di sana, ya di Muhammadiyah itu pola pandangnya setelah tokoh-tokoh tidak ada, memang mengandalkan kemampuan agama apa adanya gitu. Dari beberapa orang yang tentu saja tidak seperti tokoh-tokoh sebelumnya. Ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan Muhammadiyah Sumeneb. Yang tadinya sangat berkembang pesat, tapi kemudian kendor. Bahkan ada beberapa masjid Muhammadiyah yang hilang gitu akibat dari potensi. Jadi kalau cuman Muhammadiyah ini terdiri dari orang-orang tertentu, itu tidak terdiri dari hanya sifatnya umum, itu tidak memungkinkan bisa membawa nama Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Jadi kalau misalnya kader-kader Muhammadiyah itu tidak berangkat dari kemampuan agamanya, itu juga akan sangat berpengaruh. Muhammadiyahnya itu variasi Muhammad, seperti apa Muhammadiyahnya, sehingga banyak cabang-cabang yang tentu saja kurang peduli dengan Muhammadiyah itu. Yang pokoknya yang penting bermuhammadiyah sajalah, walaupun sebenarnya tidak tahu Muhammadiyah. Itu berpengaruh juga di Muhammadiyah. Ada yang sekedar diberi jabatan, begitu diberi jabatan tidak berfungsi malah itu jabatannya tadi. Demikian juga terjadinya itu tadi kemampuan yang tidak manajerial. Kemampuan yang tidak manajerial ini berpengaruh juga di Muhammadiyah. Maka di dalam hal ini dipandang penting perlunya muncul tokoh-tokoh Muhammadiyah yang benar-benar menguasai agama pada setiap titik di mana Muhammadiyah itu ada. Mulai dari ranting itu paling tidak punya tokoh setiap ranting gitu. Yang hal itu bisa memberikan nasihat terhadap pimpinan. Karena umumnya pimpinan-pimpinan Muhammadiyah ini, terus terang saja ya, kita jujur saja lah, itu di cabang itu yang duduk tidak memiliki pengetahuan apa-apa gitu tentang keagamaan, tentang kemuhammadiaan. Ini pengalaman saya ya di Sumeneb itu mengerikan. Kadang-kadang kita melihat Muhammadiyah itu kasihan gitu ya. Yang seharusnya ini perlu sekali menjadi landasan berpikir setiap tokoh-tokoh Muhammadiyah, bagaimana mengembalikan kejayaan Muhammadiyah. Kejayaan Muhammadiyah itu kalau dalam bidang keagamaan lumpuh akan lumpuh. Jika hanya dilihat dari sekolah umum, keagamaannya mati, itu macet namanya. Sehingga apa sih gagasan Muhammadiyah di bidang keagamaan? Itu pertanyaannya gitu.
kemampuannya dan sebagainya. Menjadi pertanyaan besar gitu. Seharusnya Muhammadiyah itu sebagai sebuah tadi itu organisasi ormas Islam menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh Islam dalam segala hal. Jadi tokoh-tokoh Islam dalam segala hal yang punya kepedulian tinggi terhadap Islam. Tuh. Dengan tetap berpegang teguh kepada petunjuk yang ada di Muhammadiyah itu. Itu ya seharusnya. Jadi itu pengalaman saya ketika itu. Hingga pada tahun ya 82 saya berangkat ke tahun 78 saya berangkat ke Malaysia itu. Berangkat ke Malaysia, di Malaysia saya banyak belajar sambil bekerja. Dari Malaysia terus saya itu bersama berkeluarga sampai pada akhirnya tahun perjalanan saya dari tahun dikatakan vakum itu mulai tahun 82 sampai 87 itu dikatakan vakum ya. Karena ruang gerak saya menjadi terbatas ketika itu akibat dari sikap saya yang tegas saya tunjukkan kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Sumeneb ketika itu. Dari mereka juga ternyata ada beberapa pimpinan yang tak mau disaingi dan sebagainya gitu. Jadi tak mau ada orang yang lebih unggul daripada mereka gitu. Jadi tokoh-tokoh itu sampai terlibat mubahalah dengan saya ya pada waktu itu sesama Muhammadiyahnya itu. Yang akibatnya seperti yang kita tidak harapkan ada semacam yang menimpa mereka itu. Jadi tokoh-tokoh yang pernah saya perhatikan ini sudah tidak ada semua, sekarang tokohnya baru. Tapi mewarisi watak pemikiran yang sama dengan pendahulu-pendahulunya gitu. Yang tidak memungkinkan Muhammadiyah bisa maju. Kalau dari sisi pendidikan mah wah hebat, tapi kualitas keagamaan mereka mati gitu. Itu sampai di wilayah mana itu di wilayah Sumeneb ini mulai dari sampai kepulauan memang Muhammadiyahnya itu yaitu wujuduhu ka'adabi meskipun ada sekolah SMA Muhammadiyah itu ya. Karena pengaruh Muhammadiyah ya tidak kuat di sana gitu. Dianggap sangat rapuh ya. Itu yang kita perhatikan. Kemudian memang ada yang pimpinan-pimpinan yang cuek dengan Muhammadiyah itu juga menjadi penyebabnya Muhammadiyah tidak begitu maju di Sumeneb dari sisi keagamaan. Karena memang tokohnya itu tidak ada yang memiliki potensi besar lah di dalam bermuhammadiyah itu. Itu perjalanan saya ya. Jadi tahun 89 itu baru saya punya keinginan besar berdakwah ke hutan. Ikutlah yaitu program 1000 dai yang diadakan oleh apa namanya itu 1000 dai yang diadakan oleh MUI kalau tidak salah, kerjasama dengan Departemen Transmigrasi, kerjasama dengan Ormas Islam, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Rupanya dari beberapa dai yang ditugaskan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sumeneb yang lulus cuma saya itu. Ketika itu. Kemudian justru saya menolong teman saya untuk menjadi dai Muhammadiyah. Pada saat teman-teman saya ada yang direkrut sebagai Departemen Agama, yang nggak mau di Departemen Agama itu saya. Ketika itu. Pertama kali sebagai dai MUI, daerah transmigrasi, saya dikirim ke Maluku Utara itu. Di Maluku Utara, Ternate. Jadi perjalanan saya luar biasa pada waktu itu. Nah, setelah dari Maluku kembali saya lagi berdakwah di Sumeneb itu. Setelah dari Maluku berdakwah di Sumeneb, rupanya begitu saya pulang dari Maluku,
orang yang mengundang di Muhammadiyah ini dari seluruh cabang itu ngundang saya. Mengundang, memberikan berbagai macam kajian. Mereka sangat senang sekali dengan kajian-kajian saya. Entah mengapa tiba-tiba setelah berbulan-bulan itu ada perubahan. Rupanya memang ada upaya membendung arus dakwah saya tadi itu. Padahal programnya itu kan banyak dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Tahun 91 100% saya terjun di lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah itu. 90 itu. Tugas pertama kali di wilayah Buntok Baritu Selatan. Buntok Baritu Selatan, tugas di situ menghadapi ya tadi menyampaikan dakwah anti TBC ya. Nah, itu saya lakukan itu di Maluku, di Baritu Selatan. Pada waktu itu bupatinya yang pernah jadi gubernur Kalimantan Tengah, Asmawi Agani ya. Jadi saya tuh dibantu oleh Adnan Razak, salah seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah Banjarmasin ketika itu. Wah, luar biasa lah, saya diperlakukan sangat baik, termasuk oleh Pak Bupatinya. Saya dianggap orang yang benar-benar sebagai seorang tokoh yang berpengaruh di Baritu Selatan pada waktu itu. Pasalnya karena saya saat itu menyelesaikan masalah tarawih antara yaitu tadi 23 dan tarawih 11 rakaat itu di lingkungan Kabupaten Buntok, ketika itu sampai mengundang majelis ulama Kalimantan Tengah ya, dari Palangkaraya diundang datang ke sana itu. Itu perjalanan yang luar biasa dari saya hingga pada akhirnya tadi tahun 89 saya ikut ke program ke Maluku Utara ya, Ternate itu, Jailolo. Kemudian tahun 91 itu setelah sepenuhnya di LDK, ya saya itu langsung menjadi tokoh rohaniawan Pemda. Tokoh rohaniawan Pemda ya. Saya itu didukung oleh Bapak Saiful Fadlani, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buntok ketika itu, Pak. Tetapi tidak berarti orang yang saya terhormat di kampung saya, di kampung mereka, di kampung lain tuh tidak berarti di Sumeneb seperti itu, enggak gitu. Jadi ada perbedaan. Di Sumeneb malah yang cemburu ya. Nah, di saat-saat saya itu digugat oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sumeneb, pimpinan cabang Muhammadiyah Sumeneb, entah tiba-tiba karena saya ada di PP Muhammadiyah itu, mereka menjadi tidak akur dengan saya itu. Lebih tidak akur lagi. Bahkan saya itu seperti dikecilkan saja oleh mereka. Ya, biasa persaingan ilmu. Persaingan ilmu menurut saya sih dianggap biasa-biasa saja. Apalagi sesama Muhammadiyahnya. Walaupun ada upaya-upaya untuk melepaskan saya dari Muhammadiyah ketika itu. Padahal biasa-biasa saja yang disampaikan. Karena saya seorang dai menyampaikan apa yang datang dari pusat. Nah, semua apa yang datang dari pusat ini dianggap salah oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sumeneb. Aneh ya. Itu perjalanan saya waktu itu tahun 91 ya. Ketika itu juga tahun 93 saya ini mendapatkan kepercayaan dari Bapak atau Buya Anhar Burhanuddin. Allah yarham Buya Anhar Burhanuddin. Ketika itu beliau sebagai ketua lembaga dakwah khusus, ketua LDK. Ketika itu lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Wah, kalau Anhar Burhanuddin ini orangnya orang yang wara ya, orang yang sangat baik gitu. Ya bisa saya sebut tuh sebagai manusia yang berwawasan malaikat. Karena memang sangat lembutnya, penuh kasih itu. Lebih mendahulukan anak buahnya daripada dirinya sendiri. Itu seorang pemimpin yang bernama Anhar Burhanuddin. Beliau orang Padang yang beda dengan teman-teman Padang yang lainnya yang saya kenal gitu ya. Karena memang kualitas keilmuannya tidak diragukan
Buya Anhar Burhanuddin ini. Orangnya penuh senyum, penuh canda, bermanfaat tapi kurang bicara gitu. Manfaatnya luar biasa. Nah, itu Anhar Burhanuddin. Saya belum tahu pada waktu itu. Kemudian saya tiba-tiba oleh beliau tahun 93 masuk pada nominasi dai yang mendapatkan jatah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Wah, ketika itu. Nah, melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Alhamdulillah ketika itu saya berangkat ke Mekah. Itu sempat bikin kaget seluruh keluarga saya di Sumeneb. Oh, ibu, ya istri ibu, termasuk paman-paman, termasuk bibi, semuanya kaget. Karena memang kalau orang seperti saya tidak ada potongan bisa ke Mekah ya, jika dilihat dari harta. Tapi kalau Allah menghendaki apapun bisa terjadi itu. Jadi atas undangan Raja Fahid bin Abdul Aziz, saya tuh mendapatkan jatah dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menunjuk saya melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Lah untungnya saya ini punya paspor yang akan digunakan sebelumnya bekerja di Malaysia, karena saya sebelum jadi dai sempat mampir di pimpinan pusat Muhammadiyah itu, sudah ketemu dengan namanya Bapak Buya Anhar Burhanuddin itu, yang juga memberikan rekomendasi secara tertulis kepada saya untuk bisa bergabung dengan Presiden Singapura di Presiden Muhammadiyah di Singapura itu. Itu saya masih ingat tuh ya. Perjalanan saya sangat luar biasa pada waktu itu sebagai dai. Karena memang urusannya dengan orang-orang besar terus, dengan pimpinan-pimpinan terus itu ya. Jadi itu yang membuat semangat hidup saya lebih berarti. Tantangannya meskipun cukup menyakitkan tapi menyenangkan. Tantangan itu ternyata membuat saya lebih dewasa. Tantangan itu ternyata motivasi saya lebih kuat berdakwah, lebih hebat lagi berdakwah itu pada waktu itu. Jadi tantangan tidak membuat saya surut, justru tantangan itu makin mendesak saya untuk tetap berdakwah dan berjalan di atas kebenaran tadi itu. Ya, berangkat saya ke Mekah itu. Di Mekah saya bersama rombongan Bapak Ali Karim O, itu ketua Muslim Tionghoa, dan ada 30 dai dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Undangan semua. Undangan Raja Fahid melaksanakan ibadah haji tahun 93 kalau nggak salah ya. 93 itu. Oh, sudah luar biasa Allah memberikan jaminan. Sampai histeris orang-orang di rumah kalau saya itu mendapatkan jatah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Bahkan ada orang yang sampai menyatakan ini Pak Zul gila kali. Mana yang ongkosnya yang bisa digunakan, mana punya ongkos, punya yang bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi merendahkan saya, ada yang nggak percaya itu. Karena memang kan ibadah haji ini perlu uang banyak. Tapi pada waktu itu saya tidak punya uang sepeser pun bisa berangkat ke Mekah gitu. Itu luar biasa perjalanan saya. Karena itu saya sudah bertobat dari bid'ah. Itu banyak jalan yang diberikan oleh Allah. Walaupun cobaannya cukup besar ya. Banyak jalan. Itu meninggalkan bid'ah saya itu. Jadi pengaruhnya terhadap badan luar biasa. Jadi di Muhammadiyah inilah saya digembleng sebagai seorang salafi. Bahkan saya itu mengikuti berbagai daurah yang diadakan oleh Muhammadiyah bekerja sama dengan Yayasan At-Turos Al-Islamiyah Kuwait tuh pada waktu itu. Jadi saya digembleng oleh salafi di Muhammadiyah. Saya tidak, tetapi saya bukan seorang muqallid. Saya seorang yang berpikir matang berkaitan dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di dunia ini. Tidak mudah terpengaruh oleh lembaga manapun ya, kalau tidak memiliki kemampuan dan pertimbangan yang matang itu tidak akan masuk gitu. Tetapi setelah berbagai macam proses ilmiah dilakukan, barulah saya bisa menerima pemahaman manhaj salaf tadi itu,
yang itu dilakukan Muhammadiyah karena dulu Salafi itu punya namanya Dar Birri di Muhammadiyah Pusat. Kemudian juga Salafi ini yang namanya Lajnah Khairiyah Mustarakah awalnya ada di PP Muhammadiyah, itu ada di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Itu lembaga Salafi yang ada di Muhammadiyah ya. Jadi sebelum Salafi berkembang sebagaimana sekarang ini, dulu orang bisa hilir mudik ya, datang ke PP Muhammadiyah di sana dari teman-teman Salafi, termasuk ya dari tokoh-tokoh seperti Ustadz Anur Rafiq, Ustadz Yusuf Baisa. Mereka masih bahkan ketika daurah di Salatiga Semarang di pondok pesantrennya Yusuf Baisa itu, Tengaran Salatiga, itu yang mengambil peran utama itu Buya Anhar Burhanuddin MA, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat. Saya diikut sertakan daurah di sana itu. Daurah di sana. Nah, daurah di sana itulah, setelah dari daurah itulah saya diberangkatkan ke Mekah gitu. Diberangkatkan ke Mekah. Jadi itu. Bahkan saya sempat sakit di Salatiga, kemudian pulang dengan naik taksi dibayar oleh Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya masih ingat semuanya itu. Kebaikan beliau itu luar biasa. Buya Anhar Burhanuddin. Saya sebut tuh malaikatnya Padang ya. Karena sangat berbeda. Baik banget lah orangnya. Aduh, luar biasa kebaikan beliau itu. Insya Allah sosok beliau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang muhsin, muhsinin, mukhlisin gitu. Wah, luar biasa beliau. Perjuangannya sangat luar biasa. Bermanhaj salaf. Jadi PP Muhammadiyah itu menjadi tempat ketika itu pengiriman dai-dai ke daerah-daerah, yaitu Salafi. Jadi nggak benar karena pada waktu itu katanya Salafi 20 juta gajinya saja pada waktu itu dikasih 500.000 ya. Sedikit banget itu 500.000, kok dikatakan 20 juta, fitnahnya besar banget. 500.000 itu buat makan cari sendiri di luar tuh. Apalagi dikirim ke hutan-hutan, bukan sekedar menyampaikan dakwah Salafi, tetapi juga menyampaikan pemantapan akidah dari mu'allaf yang ada di daerah-daerah itu. Mereka-mereka yang baru muslim itu lebih dikuatkan lagi. Jadi sangat luar biasa. Sedangkan Darul Birri ini bergerak untuk bantuan-bantuan masjid-masjid, panti-panti yatim piatu dan sebagainya. Semuanya itu berkantor di Muhammadiyah dulu sebelum kemudian pindah ke Cempaka Putih. Sesudah pindah ke Cempaka Putih, pindah ke ke Kampung Melayu yang terakhir itu. Sampai sekarang kantor Melayu. Walaupun sudah terpisah dari Muhammadiyah. Kalau dulu kan menyatu itu. Termasuk dulu buku-buku Salafi ini mengorbit di Muhammadiyah. Tidak ada perselisihan antara Salafi dan Muhammadiyah itu. Dari awal nggak ada perselisihan. Jadi aneh sekarang kalau ada usaha mempertentangkan Salafi dengan Muhammadiyah itu. Orang bodoh. Saya katakan bodoh. Karena saya tahu persis persamaan persamaan tarjih Muhammadiyah dengan Salafi itu sangat luar biasa. Apalagi dalam bidang ibadah ya. Dulu di sempat dai-dai Muhammadiyah itu mendapatkan buku yaitu Sifat Salatun Nabi Ka'annaka taraha minat takbir ila taslim, tulisan Syekh Albani itu. Semua dai Muhammadiyah dapat itu. Dapat itu, kemudian dapat paket-paket kitab seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir dan sebagainya, Bulughul Maram ya, kemudian Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Itu menjadi bekal dai itu, bekal dai. Jadi kitab-kitab sahih-sahih semua ya. Itu melalui program dai Muhammadiyah itu. Makanya saya itu paling benci ya dengan anti kebencian dengan apa yang disebut Salafi Wahabi, sebagaimana orang-orang membenci, karena memang saya sangat tahu itu loh.
sangat mengenal itu Salafi dan Salafi Wahabi itu seperti apa gitu. Karena memang berangkatnya tidak beda dari apa yang dipelajari di Muhammadiyah itu oleh saya itu. Jadi banyak persamaan dipelajari di Muhammadiyah. Nah, itu kisah perjalanan saya. Ini kisah-kisah singkat ya di Muhammadiyah. Nah, perjalanan saya di Muhammadiyah ini memang sangat luar biasa. Bahkan itu sempat berdakwah dari 10 Madura itu. Mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan ini menjadi lokasi dakwah saya. 4 kabupaten itu menjadi lokasi dakwah saya gitu. Jadi itu luar biasa ya. Favorit lah saya dulu itu di mata pimpinan daerah Muhammadiyah Semadura ya. Nah, itu bahkan pernah juga terjun dalam dunia dakwah, yaitu di daerah Blitar Selatan, Malang Selatan, Jogja Selatan tuh ya, ke Gunung Kidul tuh. Di Muhammadiyah juga melalui proses Muhammadiyah. Nah, itu. Pada waktu itu pimpinan daerah yang mengendalikan pimpinan daerah Muhammadiyah Blitar Selatan tuh. Juga kerjasama dengan para kristolog Muslim seluruh Indonesia ya. Jadi dalam rangka menghadapi misionaris itu, yang berusaha menggalang kekuatan itu loh. Jadi banyak yang saya ikuti dari organisasi Islam. Itu perjalanan saya. Itu kemudian pada tahun 2014 ya, 2014. Tahun ya 2010 saya itu berdakwah bersama Bapak Amin Aziz, Profesor Dr. Amin Aziz. Profesor Dr. Amin Aziz ini adalah Komisaris Bank Muamalat dan juga Majelis Ekonomi Muhammadiyah ya, yang bertempat tinggal di mana itu namanya dekat Kopassus itu. Jadi dekat Kopassus sana di wilayah pertengahan Gongseng ya, Pasar Rebo itu. Tuh Pak Amin. Jadi sempat saya jadi manajer beliau, salah satu manajer dari beberapa manajer yang ada, yang bergerak di bidang bisnis teh cinta. Bersama Pak Amin itu. Bisnis teh cinta. Itu perjalanan saya dengan Pak Amin. Bahkan saya juga ikut menyelesaikan buku yang namanya The Power of Al-Fatihah itu. Dan bahkan pernah menulis buku lagi itu yang tentu saja tidak sempat diterbitkan ya. Banyak buku-buku Pak Amin ini. Akhirnya itulah warisan dari pemikiran Pak Amin yang banyak didukung oleh saya ketika itu terbitnya buku The Power of Al-Fatihah itu. Itu. Kemudian setelah di Pak Amin ini, saya terjun dalam terjun dalam anti Syiah yang dirintis oleh Ustadz Yusuf Baisa. Setelah diikut sertakan Al-Multaqa itu dan daurah di Bogor ya, melibatkan ratusan orang. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya saya itu menduduki sekjen yaitu Komite Pembela Sunnah Nabi. Jadi komite dalam rangka mengkanter Syiah itu. Jadi saya itu sekjennya ketika itu. Wow, luar biasa itu. Dan kemudian merintis sebuah pekerjaan saya di situ, kesuksesan saya di situ tuh. Yaitu kemudian mengadakan sekolah anti Syiah di Indonesia itu. Sekolah anti Syiah. Nah, sekolah anti Syiah ini pendalaman akidah, pendalaman kitab-kitab Syiah. Itu melibatkan sekolah-sekolah umum untuk memberikan penjelasan tentang Syiah itu. Luar biasa apa yang saya lakukan itu. Ya, tujuannya tidak lain supaya saya bisa menyampaikan apa yang benar gitu.
sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, mengkanter Syiah ini. Itu cukup lama. Dukungan dana luar biasa pada waktu ini. Ini bukan kerja Salafi, tapi kerja dalam rangka membatasi ruang gerak Syiah tadi itu. Nah itu ya. Jadi di samping itu juga saya berdakwah dari cabang ke cabang, dengan selain itu menyampaikan dakwah Tarjih Muhammadiyah dari cabang ke cabang di Jakarta ini. Jadi kehadiran saya di Jakarta ini yaitu pada tahun 2005 saya tinggal di Jakarta. 2007 tinggal di Jakarta ini sampai sekarang ini di Jakarta. Jadi sejak tahun 2010 mulailah saya dikenal itu. Walaupun di PP Muhammadiyah pada waktu itu banyak yang menutup akses saya, sengaja ada yang menutup akses saya itu. Tapi saya tidak peduli, saya berdakwah di Muhammadiyah bukan karena manusia, tak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan kok kepada saya itu, sehingga saya dipertemukan dengan orang baik dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang, karena saya tidak pernah punya hati benci kepada siapapun. Walaupun orang yang sangat benci kepada saya nggak pernah benci itu. Itu salah satu jiwa saya itu. Ya, karena kebencian itu bagi saya adalah musuh. Makanya saya tidak pernah benci. Dan kebencian itu sendiri penyakit, ya. Sehingga tidak perlu ada di dalam jiwa saya. Arti saya tidak pernah benci. Hingga pada akhirnya saya ini mengikuti tahun 2000 setelah mengikuti komite pembela sunnah tadi, sampai saya bikin Garda Sunnah dalam rangka membentengi pemahaman umat Islam dari pengaruh Syiah itu. Karena saya sangat menguasai kitab Syiah itu. Bukan dongeng ya, jadi seluruh kitab Syiah itu saya punya itu. Memang Syiah itu sesat sekali ya, sangat sesat sekali itu. Jadi mereka mau bilang apa, yang jelas saya membacanya kok. Bukan kata orang, bukan kata siapa, tapi saya membaca dokumen asli Syiah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Syiah, titik bertolak Syiah. Itulah saya tahu. Juga saya itu sempat menulis dalam sebuah website yang nama websitenya adalah Syiah Indonesia itu. Ada sekitar lebih ribuan artikel saya di situ itu. Termasuk dulu itu Kuipas. Itu artikel saya banyak itu. Ratusan ya kalau di Kuipas itu. Sayangnya kemudian Kuipas ini atau komite pembela sunnah ini nggak ada gitu. Yang terus berlangsung websitenya sampai sekarang itu Syiah Indonesia itu banyak sekali tulisan saya di situ mengabarkan tentang permasalahan Syiah, karena saya sangat mengerti Syiah gitu. Itu. Kemudian tahun 2018 ya, tepatnya bulan November saya itu mengikuti yaitu semacam daurah juga ya, standarisasi. Itu yang saya mengenal Majelis Ulama, standarisasi Majelis Ulama Indonesia, standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia. Dan saya dinyatakan lulus ya, berhasil itu. Ini yang luar biasa di Majelis Ulama Indonesia ini. Ternyata di Majelis Ulama Indonesia mereka ini kan tidak tahu saya kebanyakan. Mereka itu taunya yang lainnya gitu. Tetapi walaupun saya sangat mengerti betapa banyak di Majelis Ulama itu yang tidak tahu agama Islam tuh. Banyak sekali ya. Karena saya tahu orang-orangnya gitu. Rahasia mereka saya tahu gitu. Itu ya pernyataan saya. Jadi saya itu pernah ikut standarisasi, dinyatakan lulus, lalu masuk grup. Bahkan saya itu bertemu dengan seorang sahabat yang biasa diskusi di Facebook. Pernah berdebat dengan Kiai Haji Idrus Ramli di Batam. Ustadz Firanda Idrus Ramli itu ya. Zainal Abidin. Kemudian Kiai Haji Tobari. Nah saya bertemu dengan Haji Tobari ini.
Kiai Haji Tobari ini. Ya walaupun rival menyenangkan ya, karena itu hanya apa ya, terjadi di ya itu tadi, di dunia maya gitu. Di darat tetap saja baik. Lah itu yang mempertemukan saya dengan Haji Tobari ini ya standarisasi Majelis Ulama. Itu ada nanti filmnya ya. Kemudian saya juga fotonya. Saya juga akhirnya dimasukkan ke grup WhatsApp Majelis Ulama Indonesia itu. Saya biasa posting sesuatu karena saya ingin menghidupkan WhatsApp itu sepi. Selama saya ada di situ tuh nggak sepi. Pasti ada artikel-artikel yang mengusik mereka. Sayangnya ketika saya itu mengangkat pernyataan bahwa Al-Qiyas minal Iblis itu, banyak tokoh-tokoh Majelis Ulama yang marah, bahkan tak terkontrol ya. Dia langsung menendang saya dari grup itu. Kalau saya mah biasa-biasa saja seperti itu. Kalau saya yakin mereka itu tidak biasa bermasyarakat, jadi kaget. Apa ya? Karena dakwanya hanya di sekitar itu gitu. Bukan orang yang turun langsung ke masyarakat, tahu langsung masyarakat. Sehingga cara berpikir sebagian orang-orang Majelis Ulama ini masih sifatnya itu seperti satria kerajaan saja gitu cara berpikirnya. Yang secara doktrinis beranggapan orang-orang lain nih harus dikendalikan gitu. Kalau saya nggak berpikir begitu. Saya berpikir saya dekat dengan umat. Ya, itu saya waktu itu berpikir dekat dengan umat. Jadi mereka tersinggung dengan saya itu karena postingan saya. Postingan itu bukan, nanti buktinya ada juga. Saya berikan ya. Buktinya itu ada. Yaitu sebuah kutipan dari kitab Darimi berkaitan dengan qiyas itu. Awal pertama kali qiyas itu adalah iblis itu. Lah ini membuat mereka marah gitu. Padahal saya tidak berbicara dari mulut saya. Itu ada referensinya. Tapi karena mereka sudah mendahulukan ketidakmampuan sehingga membuat otaknya mendidih panas itu, lalu dengan seenaknya mengeluarkan saya dari itu. Itu terjadi tahun 2018. Saya nggak peduli dengan mereka itu. Itu pertanda bahwa kualitas para ulama memang perlu dipertanyakan. Saya seringkali mempertanyakan kualitas para ulama itu. Yaitu mudah marah itu ya, mudah marah. Kalau ulama itu sudah mudah marah, tak bisa mengendalikan diri, umatnya kira-kira seperti apa? Itu maksud saya lah. Masalah itu saja itu bisa membuat marah gitu, memirah dan sebagainya. Itu kalau di darat mungkin saya bisa melihat wajahnya memirah dia gitu. Karena dia merasa hebat gitu. Ulama ini kalau merasa hebat, repot loh. Jadi dia kemudian menganggap orang lain tidak benar. Yang benar itu ucapannya sendiri gitu. Dia mau menolak pendapat. Saya misalnya berpikir tentang tanduk setan. Kan ada istilah syarqi. Jadi kata syarqi itu atau masyrik ini dia yasiru ilal masyrik ya. Kemudian dia menunjuk ke masyrik. Lah ketika kita dari garis lurus dari Mekah ke Indonesia kan juga termasuk masyrik. Dunia ini kan di dalam Al-Quran tidak ada disebut selatan, utara, yang ada barat dan timur. Artinya dunia hanya dibelah dua menjadi barat dan timur. Semuanya yang berada di posisi timur, walaupun agak ke utara, itu termasuk timur. Yang berada di posisi selatan, yang arah ke selatan, karena termasuk belahan timur, ya termasuk posisi timur. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada yang begitu. Makanya pada waktu itu saya menunjuk. Jadi bisa saja tanduk setan itu muncul di Indonesia, kata saya pada waktu itu. Rupanya Majelis Ulama marah. Dan kemudian lebih marah lagi ketika saya itu memposting perkataan Darimi tadi itu. Padahal itu diambil dari kitab Ad-Darimi ya. Kitab hadis itu yang begitu banyak, ribuan hadisnya. Saya ambil satu hadis saja. Yaitu berkaitan dengan awalul qiyas iblis. Awalnya orang yang melakukan qiyas itu adalah iblis gitu. Wah, itu saudara yang membuat mereka itu marah. Itu perjalanan saya di Indonesia ini, sehingga pada akhirnya
saya dalam perjalanan ini memang dipertemukan dengan banyak orang baik saya itu. Bahkan pada waktu menjadi imam di Masjid Nurul Haq itu, pada saat saya tidak punya motor, saya dikasih motor itu Vario tahun 2000. Pada waktu Vario baru ada itu, saya sudah dapat motor baru. Vario 150 cc itu. Itu saya. Kemudian di tahun yang sama, tahun 2018 awal, juga saya mendapatkan bantuan motor juga ya. Dari seorang Telkom, beliau memberikan motor itu juga baru keluar dari kardusnya itu ya, beli bahkan pakai nama saya langsung. Nah itu kalau nggak salah harganya 23 juta waktu itu ya. Tujuannya hanya untuk yaitu tadi mengangkat dakwah saya gitu. Supaya saya berdakwah. Jadi walaupun saya ada yang benci, banyak orang yang sayang sama saya. Itulah kekuasaan Allah. Banyak ya orang yang sayang kepada saya. Nah itulah saya. Sehingga ketika saya menghadapi permasalahan, yaitu anak saya kuliah gitu ya. Karena memang saya seorang dai yang pas-pasan, bukan orang dai yang memiliki kehebatan dari sisi harta, enggak. Itu biasa-biasa saja saya itu. Nah itu kemudian saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang tokoh Muhammadiyah yang belum pernah saya lihat. Beliau adalah Bapak Haidar Nasir ya, sangat baik sekali itu. Mengurus semua kepentingan keluarga saya itu. Anak saya yang artinya sampai tertolong dari kegagalan kuliah ya, tertolong dari kegagalan kuliah itu anak saya. Ditolong langsung oleh ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, Bapak yaitu Bapak siapa namanya? Haidar Nasir, Profesor Dr. Haidar Nasir MA ya. Jadi beliau inilah yang luar biasa, sangat memperhatikan gerak saya dan sebagainya. Saya sangat berhutang budi. Tak terhitung pertolongan beliau cukup banyak kepada saya. Di samping juga awal-awalnya itu pernah juga Bapak Din Samsuddin memberikan bantuan kepada saya. Bapak Dahlan Rais pernah memberikan bantuan. Dan yang dilakukan oleh ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ini benar-benar seperti membebaskan beban yang ada pada diri saya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan beliau lah yang kemudian sangat melekat pada diri saya itu. Jadi kebaikan beliau itu sangat luar biasa. Ketika motor saya sampai dijual menyekolahkan anak saya itu, mengkuliahkan anak saya, pada akhirnya justru ada Allah mengirim hamba Allah yang luar biasa, yaitu Bapak Haidar Nasir tadi. Sehingga kami sekeluarga terlepas dari derita. Itulah pertolongan Allah yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak menolong pada saat juga ada kesulitan, inna ma'al usri yusrah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang membuat saya mudah. Jadi ini berharap bisa menjadi pemikiran bagi siapapun. Haruslah membangun ketergantungan kepada Allah, mohon kepada Allah. Terlalu banyak bukti keesaan dan kebenaran Allah. Kesulitan-kesulitan yang saya alami selalu ditolong oleh Allah. Seperjalanan hidup saya tidak ada satupun yang lepas dari pertolongan Allah. Seluruhnya pertolongan Allah. Kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh hamba-hamba Allah. Terlebih yaitu kebaikan yang ditunjukkan oleh Bapak Haidar Nasir kepada diri saya. Itu tanpa rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terjadi kepada diri saya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saya,
yaitu Bapak Haidar Nasir. Padahal saya sangat sulit mencari tunggangan kepada siapa. Pada waktu itu, pada akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar kisah tentang perjalanan saya ya. Sebagai dai sebenarnya panjang lebar ya kalau mau berbicara tentang dai Muhammadiyah ini yang satu ini. Dalam rangka mengembangkan manhaj Muhammadiyah, manhaj salaf, manhaj firqatun najiyah. Istilah tarjih Muhammadiyah itu manhaj firqatun najiyah, persamaannya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ini barangkali mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Mohon dukungannya kepada semua teman ahlus sunnah yang peduli dengan sunnah Nabi. Mari kita bersama-sama. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.